pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revia Juniati Hendrastin. Saya motivator magang di Bimba AIUEO cabang Rungkut Surabaya. Di sini saya mau membuat video terkait tugas belajar di luar kelas untuk hari kedua sebagai motivator magang di Bimba AIUEO Rungkut Surabaya. Dan di sini tugasnya yaitu menjawab pertanyaan terkait tema kurikulum yang kedua. Untuk pertanyaannya yaitu yang pertama, apa pengertian dari individual system? Individual system ini sendiri adalah proses belajar yang berpusat atau berfokus pada anak sebagai subjek belajarnya. Jadi untuk subjek belajarnya ini berfokus pada anak atau murid tersebut. Lalu mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Hal tersebut dikarenakan kita menyesuaikan dengan keadaan dari masing-masing siswa. Jadi kita melihat dari kemampuan masing-masing anak sehingga anak itu belajar dengan semangat yang tinggi dan sesuai dengan perkembangannya. Lalu, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya yaitu agar proses belajarnya bisa dilakukan secara bertahap dengan baik, sesuai dengan kemampuan dan kondisi dari masing-masing anak tersebut. Jadi anak nanti berkembangnya dengan tahap yang sesuai dengan kemampuan anak itu tadi. Di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Untuk peran guru itu sendiri atau motivator yaitu perannya memberikan motivasi serta apresiasi kepada anak selama proses belajar. Jadi di sini itu yang dipentingkan adalah bukan untuk memintarkan anak, tapi di sini motivator itu sebagai yang memberikan motivasi kepada anak agar si anak ini memiliki minat belajar yang tinggi, seperti itu. Lalu adapun perannya murid yaitu sebagai subjek belajarnya. Di sini murid berperan aktif dalam proses bermain sambil belajar. Apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Untuk individual system itu jadi perbedaannya di materi yang diberikan. Untuk individual system, materi yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing anak, atau mungkin bisa dibilang levelnya disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing anak. Lalu untuk yang classical system itu materi yang diberikan itu antara satu dan murid yang lainnya itu sama atau secara bebarengan atau di waktu yang sama, seperti itu perbedaannya. Lalu apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Untuk dapat mengetahui dampaknya yaitu yang pertama, kita jadi mengetahui karakter dari masing-masing anak didik atau murid yang kita pegang, seperti itu. Lalu kita juga akhirnya mengetahui juga kemampuan dari masing-masing anak, dan kita jadi tahu juga terkait kesukaannya anak, atau mungkin ada kendala-kendala dari anak tersebut, kita juga akhirnya bisa tahu dan kita bisa mengantisipasinya. Lalu motivator juga bisa memberikan reward. Jadi anak ini semakin merasa bahwa dirinya itu memang benar-benar disayang, dihargai sebagai anak, dan bukan yang menerima beban yang harus memiliki hasil yang selalu baik, seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang berikutnya,
Bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Adapun caranya sebagai berikut. Jadi yang pertama kita harus mencari tahu dulu tentang karakter, kesukaan, dan kemampuan anak ini sampai di mana. Jadi dari apa yang kita ketahui itu tadi terkait si anak itu tadi, akhirnya kita bisa lebih dekat dan lebih bisa mengajak berdialog, lalu bercerita, dan si anak pun juga merasa nyaman dengan kita sebagai motivator. Lalu kita juga mengetahui nih mungkin ada kekurangan atau dari sikapnya si anak itu mungkin ada yang moody atau ada yang gampang ke distract atau gampang fokusnya gampang terganggu oleh teman sekelasnya seperti itu. Jadi kita bisa mengantisipasi juga setiap kondisi yang ada di si anak itu sendiri. Lalu sebagai motivator kita tidak memperlihatkan bahwa kita ini selalu minta dimengerti. Jadi kita memberikan kesan bahwa kita harus memiliki sikap yang pengertian kepada anak. Lalu kita memberikan kasih sayang yang tulus juga kepada anak seperti itu. Dan kita juga memberikan reward dari setiap apa yang sudah anak lakukan, baik itu yang dari pembelajaran maupun dari etika atau perilakunya yang sudah dilakukan selama proses belajar di kelas seperti itu. Lalu apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Adapun yang terjadi dari sistem individual system ini tadi yaitu materi yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan dari masing-masing anak. Jadi sesuai dengan tahap belajar dari masing-masing anak, dan akhirnya perkembangan belajar dari anak itu sendiri dan juga minat belajar dari anak itu sendiri meningkat seperti itu. Lalu anak jadi merasa memiliki peran yang aktif dalam proses belajarnya. Jadi anak itu memiliki antusiasme dan semangat yang tinggi seperti itu. Lalu dari yang saya sebutkan tadi, akhirnya untuk dari hasil belajarnya akan menjadi baik dan meningkat seperti itu. Lalu apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Nah, kalau classical system ini dampaknya nanti untuk tahapan belajarnya nanti bisa tidak sesuai dengan kemampuan dari masing-masing anak. Jadi yang didapatkan itu akhirnya tidak maksimal, dan materi yang dicerna juga tidak bisa dicerna dengan baik oleh si murid ini tadi. Akhirnya proses belajarnya juga monoton, anak gampang bosan, dan anak merasa tidak menyenangkan dalam belajar. Nah, untuk yang pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai metode variation skill. Untuk pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari variation skill? Pengertian dari variation skill itu sendiri adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Lalu, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Kegiatan belajar ini memang perlu divariasikan karena anak ini cenderung memiliki rentang konsentrasi yang lebih pendek.
Jadi anak ini mudah teralihkan atau fokusnya mudah terdistract seperti itu, dan cepat bosan atau merasa bahwa belajar itu monoton hanya terkait belajar, jadi bukan hal yang menyenangkan gitu. Lalu apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya yaitu agar anak tidak merasa bosan dan merasa bahwa belajar itu sangat menyenangkan, dan antusias dan semangat belajar yang dimiliki anak juga lebih tinggi. Lalu apa tujuan yang lalu sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar yaitu yang pertama dari segi kognitif. Kognitif ini berhubungan dengan kinerja otak atau kecerdasan. Lalu yang kedua ada psikomotorik. Psikomotorik ini terkait kegiatan fisik. Lalu untuk yang ketiga yaitu afektif, yaitu yang berhubungan dengan perasaan atau hati. Kegiatan apa yang termasuk dalam aspek kognitif? Untuk kegiatan aspek kognitif ini yang berhubungan dengan kecerdasan dan pemahaman anak, yaitu biasanya dengan kegiatan membaca, berhitung, atau analisa, seperti itu. Lalu selanjutnya, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Untuk yang aspek afektif ini berhubungan dengan hati dan perasaan, yaitu bernyanyi, berdialog, bercerita, berdongeng, seperti itu. Lalu kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Nah, psikomotorik ini terbagi menjadi 2, yaitu motorik kasar, dan motorik halus. Untuk motorik kasar ini sendiri kegiatannya seperti menangkap, melempar, menari, dan berloncat-loncat. Jadi berhubungan dengan kegiatan fisik seperti itu. Lalu kalau untuk motorik halus, nah ini berkaitan dengan skill anak, yaitu menarik garis, mewarnai, menulis, dan menggambar. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Yaitu motivator di sini memprioritaskan kegiatan utamanya, yaitu belajar dengan berbahasa Bimba, bermain modul, lalu membaca buku cerita, dan memberikan kegiatan selingan, yaitu seperti mewarnai, menulis, menarik garis, berhitung, atau mungkin menggambar juga, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Untuk yang pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effects? The law of effects itu sendiri yaitu berhubungan dengan respon atau tindakan atas stimulus yang diberikan. Jadi ketika motivator memberikan suatu materi atau stimulus, ya nanti ada respon dari si anak tersebut. Nah, suatu tindakan yang diikuti akibat hal yang menyenangkan pasti akan cenderung mendapatkan respon yang menyenangkan juga dan akan diulang, karena si anak ini menemukan kenyamanan dan kesenangan dalam hal tersebut. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Nah, di sini yang dimaksud dengan hukum latihan itu, jadi semakin sering kita memberikan pelatihan atau anak ini dilatih terkait suatu pembelajaran, itu nanti akan semakin kuat pengetahuannya anak, dan anak akan semakin tahu dan semakin paham atas
apa yang sering diberikan atau dilatihkan kepada anak itu sendiri. Jadi asosiasinya akan semakin kuat. Seperti itu. Lalu untuk pertanyaan terakhir, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Nah, hukum kesiapan ini terkait seberapa kesiapan orang tersebut atas hal yang dipelajari. Nah, jadi yang dimaksud dengan the law of readiness ini yaitu terkait kesiapan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Proses belajarnya akan berhasil jika anak memiliki suatu kesiapan seperti itu. Nah, berikut penjelasan saya atas pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas di hari kedua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.